Assalamualaikum, jumpa kembali pada video pembelajaran materi IPA. Kali ini kita akan meneruskan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Submateri hukum 1 Mendel yang dapat kita lihat pada monohibrid dan hukum 2 Mendel yang dapat kita lihat pada dihibrid. Gregor Mendel merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Austria dan merupakan orang yang pertama meneliti tentang pewarisan sifat dan mengemukakan teori hukum Mendel. Atas jasa besar beliau, maka beliau diberi gelar Bapak Genetika. Mendel menggunakan kacang kapri atau ercis sebagai objek penelitiannya. Mengapa Mendel menggunakan kacang kapri atau ercis sebagai objek penelitiannya? Yaitu karena yang pertama, kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Kemudian, kacang ercis juga dapat melakukan penyerbukan sendiri karena kacang ercis memiliki bunga sempurna. Artinya dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alasan yang ketiga adalah mudah dilakukan penyerbukan silang, kemudian menghasilkan keturunan yang banyak, dan daur hidup pendek. Kita bahas pertama mengenai hukum Mendel 1 yang dapat kita lihat aplikasinya pada monohibrida. Monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Hukum 1 Mendel disebut juga hukum segregasi, yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Kita lihat pada monohibrida. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita harus tahu terlebih dahulu istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama parental. Parental itu induk atau orang tua. Kalau P1 induk pertama, P2 induk kedua. Kemudian filial. Filial itu keturunan atau anak. Filial 1 keturunan pertama, filial 2 keturunan kedua. Kemudian fenotip. Fenotip itu ekspresi sifat individu yang tampak oleh indera. Contohnya warna bunga. Kemudian genotip adalah ekspresi sifat individu yang tidak terlihat dan terekspresi dalam gen. Biasanya disimbolkan dengan huruf. Nih, U besar atau U kecil. Selanjutnya gamet. Gamet itu sel kelamin. Selanjutnya dominan, yaitu sifat yang muncul atau mengalahkan atau menutupi sifat yang lain. Contohnya nih. U besar itu berarti dia dominan, ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan resesif adalah sifat yang dikalahkan atau yang tertutupi. Contohnya di sini U kecil. U kecil itu berarti dia resesif. Resesif ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya homozigot, susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Ini contohnya T besar atau pada persilangan ini U besar, sama dia. Sama-sama di sini besar. Kemudian heterozigot, susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Contohnya T besar, T kecil. Satu besar, satu kecil. Atau satu dominan, satu resesif. Itu berarti heterozigot. Kemudian alel adalah pasangan gen dari dua kromosom homolog dan terletak dalam lokus yang sama, atau alel itu variasi gen. Misalnya U dengan U, atau U besar dengan U kecil. Contohnya U besar alel dengan U kecil, atau U besar alelnya dengan U besar. Oke, kita lanjutkan ke persilangannya. Mendel menyilangkan bunga ercis berwarna ungu dengan berwarna putih. Itu fenotipnya yang tampak. Parentalnya ini induknya ya, induk pertama. Sedangkan genotipnya, ungu itu dominan terhadap putih, sehingga dituliskan U besar, berarti dia dominan het. Berarti dia dominan homozigot. Nah, untuk bunga putih, genotipnya itu U kecil. Huruf kecil berarti dia resesif. Dia sama berarti resesif homozigot. Nah, kita buat gametnya. Nah, gamet pada monohibrida itu terpisah
secara bebas. Jadi ini U besar berpisah dengan U besar. Kita tulis saja 1 U besar. Tidak perlu dua-dua dituliskan U besar. Kemudian di sini juga alel U kecil dengan alel U kecil berpisah. Tapi hanya satu saja, karena dia sama. Satu saja kita tuliskan. Kemudian jika gamet U besar bertemu dengan U kecil, maka akan menghasilkan filial atau keturunan pertamanya U besar U kecil. Berarti fenotipnya bunga berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena dominannya ungu. U besar dominannya ungu. Berarti keturunan pertama memiliki bunga berwarna ungu 100% atau seluruh keturunan pertama itu menghasilkan bunga berwarna ungu. Nah, selanjutnya kacang ercis dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri. Jadi terbentuklah parental kedua atau induk kedua, yaitu persilangan antara F1 dengan F1. F1 di sini ini dia, bunga berwarna ungu, U besar U kecil. Kemudian disilangkan juga dengan F1 U besar U kecil. Nah, gametnya kita pisahkan, U besar, ini U kecil. Kita tulis keduanya karena dia berbeda. Beda dengan di sini tadi, kita tulis satu saja karena dia sama-sama U besar. Nah, begitu juga dengan induk betina, U besar, U kecil. Keturunan keduanya kita cari dengan tabel Panet atau papan catur orang bilangnya. Nah, kita masukkan satu-satu gametnya. Ini pada induk jantannya, ini gametnya U besar, satu lagi U kecil. Pada gamet betina, U besar dan U kecil. Nah, satu-satu kita silangkan. U besar kali U besar, U besar, U besar. U besar kali U kecil, U besar, U kecil. U kecil kali U besar, U besar, U kecil. Kenapa tidak U kecil, U besar? Karena U besar itu dominan, letaknya harus di depan. Sifatnya dominan, maka dia letaknya di depan. U kecil kali U kecil sama dengan U kecil, U kecil. Kemudian kalau ditanyakan berapakah rasio genotif F2, kita cari genotif F2. Genotif itu yang tidak tampak. Jadi ekspresi yang sifat yang tidak tampak yang disimbolkan dengan huruf. Di sini kita tulis satu-satu. U besar, U besar. U besar, U kecil. U besar, U kecil, tidak perlu kita tuliskan lagi, cukup satu saja, karena sama. Kemudian U kecil, U kecil. Nah, rasio genotif F2-nya. Kita cari perbandingan genotif F2-nya. U besar berapa? 1 jumlahnya. U besar, U kecil, 1, 2. U kecil, 1. Jadi rasio genotif F2 adalah 1:2:1. Sedangkan untuk fenotipnya, bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Yang ini ungu, yang ini ungu, yang ini ungu. Ini ungunya dominan homozigot, ini heterozigot. Yang ini U kecil resesif, warna putih. Jadi rasio fenotip F2 3:1. Coba kita hitung. Yang ungu ini 1, 2, 3. Yang putih 1. Contoh soal. Tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan ercis berbatang pendek. Batang tinggi dia dominan homozigot T besar. Batang pendek dia T kecil berarti resesif. Homozigot. Yang ditanya hitunglah rasio genotif dan fenotip F2. Dan berapa persenkah genotif T besar dan fenotip berbatang tinggi pada F2? Oke, kita jawab. P1, induk pertamanya kita buat, fenotipnya itu berbatang tinggi, disilangkan dengan berbatang pendek atau berbatang rendah. Kita tulis genotifnya. Karena tinggi dominan, maka T besar. Yang rendah atau yang pendek, T kecil. Gamet, kita pisahkan alelnya. T
T besar dan T besar. Karena sama kita buat saja satu T besar. Ini juga T kecil, karena sama kita buat satu T kecil. T besar bertemu dengan T kecil menghasilkan keturunan pertama T besar, T kecil. T besar, T kecil itu berbatang tinggi karena ada dominan di sini T besar. Kita silangkan F1 sesama dengan F1, maka didapatlah induk kedua. Genotipnya ini T besar T kecil kali T besar T kecil juga. F1 dikali F1. Nah, kita buat gametnya, kita pisahkan. Jadi ada dua T besar dan T kecil. Karena berbeda kita tulis keduanya. Kemudian di sini juga T besar T kecil. Oke. Dihasilkanlah keturunan kedua. Kita cari dengan menggunakan tabel Punnett. Kita buat di sini gamet pada induk jantannya. T besar T kecil. Kalau tidak ada di sini buat mana yang jantan, mana yang betina sama. Terserah mau buat yang mana ya. Oke, kita umpamakan ini yang jantan. T besar T kecil gametnya. Yang ini yang betina. Gametnya T besar T kecil. Sama seperti tadi kita silangkan. T besar kali T besar, T besar, T besar. T besar kali T kecil, T besar, T kecil. Ini juga sama. Kemudian T kecil kali T kecil, T kecil, T kecil. T besar itu tinggi. Fenotipnya. T besar T kecil juga tinggi. T kecil dia resesif. Maka itu fenotipnya pendek. Nah, ditanya rasio genotip dan fenotip F2. Kita buat genotipnya dulu. Genotipnya ini ya, yang pakai lambang huruf T besar, kemudian T besar T kecil. Di sini juga T besar T kecil. Karena sama dengan ini, kita buat saja satu. T kecil, T kecil, T kecil, T kecil. Jika ditanya rasio genotip F2-nya, maka kita hitung jumlahnya. T besar hanya satu. Kemudian T besar T kecil 2 ada 1, 2. T kecil 1. Jadi rasio genotip F2-nya 1:2:1. Sedangkan fenotipnya itu yang tampak, yaitu batang tinggi dan batang pendek atau rendah. Rasio fenotip F2-nya. Kita cari yang tinggi, 1, 2, 3. 3 banding yang pendek, 1. 3:1. Yang ditanya kemudian berapa persen genotip F2 yang T besar. Kita cari persentase T besar pada F2. T besar ini. T besar genotipnya 1. 1/4. 4-nya dari jumlah semua genotip. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Jadi rumusnya jumlah genotip yang ditanya per jumlah seluruh atau jumlah total genotip dikali 100 sama dengan 25%. Itu. Jika ditanya persentase batang tinggi F2, berarti yang ditanyanya fenotip dengan batang tinggi. Yang ini tinggi pada F2. Tinggi pada F2 3. 3/4. 4-nya sama ya, jumlah dari fenotip. Ini fenotip. 3 tambah 1, 4. Jadi 3/4 kali 100 sama dengan 75%. Ternyata ada penyimpangan pada hukum Mendel. Kalau Mendel menyilangkan dominan penuh misalnya pada warna bunga, maka ada yang namanya persilangan intermediate, artinya persilangan dengan sifat gen dominan tak penuh atau kedua gen sama-sama kuat. Seperti apa? Contohnya gini. Parental atau induk pertamanya itu fenotipnya merah disilangkan dengan putih. Genotipnya karena ini dominan M besar. Yang ini resesif M kecil. Gametnya kita pisahkan M besar, yang ini M kecil. Dihasilkanlah filial pertama atau keturunan pertama M besar M kecil atau merah muda. Ternyata dia di sini intermediate, dominannya tak penuh.
Kalau pada dominan penuh, M besar M kecil itu merah. Pada intermediate, M besar M kecil itu merah muda. Nah, parental kedua atau induk kedua kita silangkan sesama F1. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya kita pisahkan alelnya. M besar M kecil, yang ini juga M besar M kecil. Kita cari F2-nya. Sama seperti tadi kita masukkan gametnya M besar M kecil, yang ini M besar M kecil. M besar kali M besar, M besar M besar, M besar kali M kecil, M besar M kecil, M kecil kali M besar M kecil. Ingat ya, yang besar di depan. M kecil kali M kecil, M kecil, M kecil. Genotipnya M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil sama M kecil M kecil. Berapa perbandingan genotip F2-nya? M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. 1 banding 2 banding 1. Sedangkan fenotip F2-nya, yang ini merah, M besar M kecil itu merah muda, karena dia intermediate. M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Berarti rasio fenotipnya merah 1, merah muda 2, putih 1. Karena videonya sudah cukup panjang, maka kita akan lanjutkan di hibrid pada video berikutnya. Agar kamu lebih memahami tentang monohibrid, maka silakan kerjakan tugas berikut ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada sub materi hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.